tua. Iya kan? Iya. Kayak gitulah teman-teman. Tapi kan ada, sorry tak potong. Iya. Kan ada mbah yang dia itu masih sehat. Iya. Kenyie kan lebih kalau nyela tuh barang lambene sembarang kali kayak ngono ku piye menurut sampean? Saiki sampean tak pernah aku kasih bukti kan? Saya pernah bukti kan? Loh, iya maksud saya ini kan berbicara ke teman-teman, ke para banyal, untuk menaklukkan mereka itu dirimu itu kan selalu punya trik, punya cara, pasti turune nyicil. Iya, kayak gitu. Jangan menyerah sampai di sini. Turune kan eceran. Karena Oke, jumpa lagi bersama saya. Sandro Jabrik wong ganteng sak donya, guys. Dan hari ini kursine ya, sorry ya teman-teman, kita podcast tapi kursine ngene iki. Apa ada, ya Allah, jangan rapok lu sama niki YouTuber. Jangan. Loh, enggak apa-apa. Justru ini nanti kalau aku jadi orang terkenal, iki lo deloken rek. Ngontene kursine cuklek kabeh ora dibandani ya kan. Iya. Dadi bibit kawite proses iki ben ora ketok semugih kan. Durung sugih to. Sementing ojo sugih apa? Sugih hati. Sugih pengalaman kayak. Makanya sama aja tak parani. Oke teman-teman semuanya, dan hari ini benar-benar spesial karena sudah berapa tahun yang lalu ya Anda sudah pernah nelpon dan Anda nontonin terus ya. Tidak digubris katanya. Jadi ini salah satu kenapa saya senang dia. Ini kita permulaan dulu untuk menceritakan konsep kenapa ini spesial buat saya. Jadi saya spesial ini, orang ini lama dan selalu jaga orang tua dan selalu meninggal selesainya. Jadi ini bisa disebut sebagai pembantu penyabut nyawa. Pembantu pencabut nyawa. Itu dari karakter saya sendiri loh, tapi bukan. Nanti engko wedi lek wongan. Karena pengalaman yang dijaga pengalaman. Selalu berakhirnya meninggal. Ada sebenarnya juga aku punya punya teman juga ya sampai meninggal. Oke. Saya ingin nih pertanyaanku, ya kan. Monggo. Kenapa kok selalu milih Mbah? Karena apa ya? Karena jiwaku jiwa keibuan pertama ya kan. Ambil delok rono barang ya. Terus kedua, karena melihat saya dari usia, ya kan? Dari usia. Lah, terus kalau dari pengalaman jaga anak, pasti saya bisa karena saya punya anak. Kayak gitu. Pertama ya. Kedua ya, dulu kan nggak pilih-pilih job, asal bisa ke sini. Jadi karena dari pertama jobku jaga orang tua, terus sampai lama jadi aku terbiasa dengan jaga orang tua kayak gitu. Terus satu rumah waktu itu 2 pembantu jaga anak, jadi sedikit banyak aku juga ikut bantu. Ternyata backgroundku dalam soal perTKW-an itu spesialisnya jaga orang tua. Loyanka. Iya. Sik berapa tahun? Yang pertama itu 6 tahun total aku di sini 14 tahun itu semua Loyanka. Cuman yang tadi ya sama anak. Sama anak, tapi pembantunya kan 2. Oh, ngurus anaknya. Sing satunya sampean ngurus wong tua. Iya. Padahal orang tua itu kuwenye gak karu-karuan lho. Lah aku dhewe kan kenyeh. Oh, wis padha ae ngono. Iya, tadi ngene lho Mas, menyikapi wong kenyeh iki sebenarnya dari hati lho Mas. Enggak enek wong. Jadi ngene Mas yo. Aku enek iso ngomong ngene iki bukan apa ya, bukan pengen dipuji pembantu ning kene sampai sekian tahun. Yang lebih dari saya kan banyak. Cuma aku kan kebiasaan melihat kondisi. Yang muji saya kok, Bul. Iya, terima kasih. Enggak enek duite tapi. Terus. Cangkrek terus. Karena aku saat ini kan kadang-kadang semremet Mas. Asli semremet. Semremet kejul lambeku Mas. Kejul karena menahan apa? Yang apa ku rene sik proses sediluk ngopeni mbah kenyek, emang mbah lo kenyek, tapi dengan hati. Kenyek disemprot rene, kenyek semprot rene. Iya kan aku belum kayak ngono iki Mas. Iya Mas. Jadi iki yo pisane ngobrol kita yo, tukar pengalamanku lah. Ya aku itu nunggu. Iya, oke. Nunggu dirimu kan piye. Terus mari ngono.
ping pindhone ngene Mas. Arek-arek iki lek gelem ben nyonto aku ya kudune gelem. Karena aku apa belajar. Contonen rek, contonen kan kaya ngono tadi ngene lho rek ya. Wis bang ya kula kaya ngono kuwi tak omongi. Oh friend. Bestai. Bes telek. Iya. Mari ngono ngene rek tak critani ya. Saman sik ya, aku tak cerita sik. Ngene lho ya. Bahasa Indonesia ngamuk sing. Iya, oke. Ngamuk. Gini lho. Subscriber. Kita kan dari awal proses ke Indonesia itu kan sulit ya kan, apalagi saat sekarang. Terus pendidikan kita kebanyakan yang kesini itu kan SD. Nah, ada yang buta huruf. Terus ingat dari itu kita harus bertahan. Selagi kita itu di batas kewajaran. Gaji lancar, majikan nggak mukul, kita kasih makan. Terus gaji kita 10 juta. Yang S3, S4, S lelen sulit di Indonesia. Jadi sadar dari itu. Langsung masuk belum tentu 10 juta ya. Makanya itu kayak gitu loh. Terus kayak gitu. Jadi ngomong aja terus. Ya, kayak gitu ya Mas. Pertama iku Bang Yao ya. Saman harus Besti. Besti karena yo kemungkinan panggil mereka Besti loh. Oh Besti. Karena terus Mas. Karena kalian itu generasi penerus. Generasi penerus apa? Para apa ya? Pejuang keluarga. Pejuang keluarga devisa negara. Lah, karena kayak usiaku gak mungkin 10 tahun harus di sini karena usiaku udah 47. Kan mereka kalian bangya-bangyaku harus pengganti generasi penerus yang muda. Ya kan, yang generasi muda. penerus untuk jadi kuliah di sini. Hai lo, hai sama. Ini gaplek ibu lanjut terus. Meng. Oke. Hai sama. Dadi ngene yo, bangya bestiku. Jadi kita ayo selagi kita ada kemauan kesini, ojo menyerah, ojo wedi karo mbah. Lek memang background mbah, sithik-sithik enggak oleh linggo karo mbah ngadet, ngono lho. Serba salah. Memang ojo meneh melok wong, melok bojo serba salah. Tak omongi. Nah, mari ngono ya. Awakmu kudu ya kalian bang-yau kamu harus berjuang supaya kita akhirnya bisa membawa nama teman-teman kita, membawa bangsa kita sampai tokoh bangsa bareng. Lah akhirnya yo enggak sia-sialah kita ke sini. Itulah cara kita supaya bisa betah di sini. Saya 14 tahun belum pernah pulang Indonesia. Dulu 14 tahun. Jujur itu aku nggak bohong. Mau kong Taiwa, tu kong Chan, Mamai. Nah, 14 tahun. Iya. Sugih berarti dirimu. Yo sugih hati. Duit barang no. Yo enek lah. Utang dia. Utang. Utang. Enek duitnya ya. Enek iki payu 30.000 iki. Mamang wis didudono. Oke, jadi kembali ke topik ya. Kembali ke laptop. Kukul. Nah, kayak gini ya Bang Yao ya. Jadi kita itu harus gimana? Semeremet ya. Dirimu itu semeremet. Karena apa? Melihat konten-kontennya Mas Sandro itu ya, pertama memang jaga loyanka. Kita harus siap mental. Siap segalanya lah. Ojo diarani siji-siji koyo aku keminter. Pokoknya harus siap, orang kesini tuh siap segalanya. Karena backgroundku di Mbah itu nggak ada yang enak kayak gitu loh. Tapi nggak enak-enaknya Mbah panggah enak kayak gitu aja wes. Nggak enak-enaknya panggah enak. Iya. Lah enaknya tuh kok endi wong wancene gak enak. Kan kenyeh, ya kan. Terus cerewet, sembarang kalir keliru, salah. Mbah kan ngono. Gitu. Kan enggak ceritanya kan ngono toh? Iya. Nah, menurutmu piye? Pasti anak-anak itu yang kalau konten sama jenenganku yang diambil kan sing elek-elek dari awalnya. Loh, kalau saya jujur ya Mas ya, dari awal ya kayak gitu, enggak ujuk-ujuk enak ya pasti. Yo ngeyel sih. Iya ngeyel. Jadi dulu. Ada masa. Iya, ada masa untuk menaklukkan si nenek si kakek ini. Iya. Lagi nih ya teman-teman, pasti. Kalau enggak anaknya, mbahnya ya rewel, itu sudah beriringan. Ya, kalau enggak mbahnya, anaknya yang rewel. Ya. Terus saya kasih tahu ya Bang Yao, gini, supaya tipnya itu bisa ngubani mbah itu dengan hati ikhlas. Yang penting yang ditaklukkan jangan mbahnya, anaknya, oke? Oh, anaknya dulu kita pegang. Iya. Setelah itu
Gimana sih rewelnya orang tua? Iya kan? Iya. Kayak gitulah teman-teman. Tapi kan ada, sorry tak potong. Iya. Kan ada mbah yang dia itu masih sehat. Iya. Kenyie kan lebih kalau nyela tuh barang lambene sembarang kali kayak ngono iku piye menurut sampean? Saiki sampean tak pernah aku kasih bukti kan? Saya pernah digituin kan? Loh, iya maksud saya ini kan berbicara ke teman-teman, ke para bangau, untuk menaklukkan mereka itu dirimu itu kan selalu punya trik, punya cara. Iya pasti. Turune nyicil. Iya kayak gitu. Jangan menyerah sampai di sini. Turune kan eceran. Karena apa? Orang tua di Hongkong itu jam to hekama, jumpo semuanya. Lah, kayak gini cara menaklukkannya. Memang kita harus butuh perjuangan hati. Tapi suatu saat pasti orang itu takluk. Kalau kena luluh pasti. Luluh, nggak ada yang nggak luluh. Sampai mati ya? Iya. Ini sampai mati saking luluh. Majikan pertama 6 tahun kurang loh meninggal dunia. Majikan pertama 6 tahun kurang? Iya. Terus majikan kedua 7 bulan meninggalkan. 7 bulan? Iya 7 bulan meninggal. Terus yang terakhir kemarin? Iya kemarin tuh 5 tahun 3 bulan. Meninggal semua. 3 ini meninggal ya? Meninggal. Long servis yang terakhir cair? Cair, yang pertama pun cair. Cair terus berarti? Terus sedangkan tuh nggak ada perjanjian loh. Makanya teman-teman ya, ini nanti nggak cuma manisnya, madune, enaknya itu nggak ada perjanjian, mati pun dikei long servis. Iya, jadi kita nggak ada PHP, ya kan? Nggak dikasih pun kita mau mandai. Oke, tapi akhirnya cair. Akhirnya pasti cair. Nah, sing nang tas sing mang. Iki yo. Salah di sini cair mang nang tas. Waduh. Ya guys, aku nembung utang diwehi dhuwit nang tase nek digawakno utang piro jare. Ya engko mangkane engko tekonya Mas jare wingi utang kan telepon. Mari ngono kan balik tak jaluk. Berarti itu cerita ketika menaklukkan si Mbah. Mbak iya. Jadi ini kan ada begitu mereka cerewet, enek kan sing nimpali. Iya. Tapi enek sing cerewet halah ya wis lah Mbah aku ngene iku piye nek lagi gini Mbah koyo entut goreng iki piye menurutmu? Gini ya, seandainya Mbah ya karena memang ya tapi ya gini ya karena aku bisa ngomong karena aku pernah ya kamu jalani makanya gitu, bukan karena asal-asalan lihat konten makanya kita gitu. Dibagi piye ya, karena gitu ya pertama memang mbahku apalagi campur aduk itu satu rumah tuh banyak orang tapi kenapa saya bisa menaklukkan semua ya itulah tipnya itu ginilah Mas gini, yang utama itu yang ditaklukkan jangan mbah tapi kan kadang-kadang gini ya lah nanti ada yang komen lah saya lu cuma sama mbah kayak gitu kan ya kayak gitu ya pikiran ya karo pikiran ngono aja omongane dilek mateng tapi pikiran iya. Mbah kan duwe anak mestine kan nah maka dari itu terus kalau mungkin nek mbak sing ngejeng dhewe oke nek sing ngejeng anake ya sing ngejeng iku sing. Iya. Jadi yang pertama kita taklukkan itu memang yang muda. Gimana cara menaklukkan gini ya? Dadai singsang. Yo go, singsang dadai jengkung yan. Yating leson dongkung yan. Kamu harus percaya sama kita. Dalam hal percaya hal apa? Bukan hal uangnya nenek apa itu hal dalam kita merawat dan menjaga. Oh ya ini poin. Jadi, lanjut. Kita kerjakan nyaman Mas, iya kan? Kayak gitu. Kowe kudu percaya karo aku njogo makmu. Iya kayak gitu. Terus jadi nek diwaduli aman. Nah terus lanjut. Terus usahakan suruh masang kamera. Kalau minta. Saya, iya. Kalau jadi kita jangan takut. Kebanyakan pasangan. Kebanyakan pembantu itu takut ada kamera. Jangan takut, jangan. Malah sebaliknya kamera. Ya. Itu sebenarnya mewakili kita loh. Ya. Melindungi. Mewakili kita karena kita enggak melindungi kita. Jadi ben penak ngomongnya barang deloken TV-ne. Sebaik-baiknya majikan kita kan sebatas Poret, iya kan, tetap panggah percaya sama orang tuanya. Jadi kalau ada kamera kan dia yang bicara apalagi kita yang masih bicaranya mamate, iya ya, mamate. Iya, wis. Mamate ki setengah main. Oh iya mamate. Camto lah. Mereka ngerti tenang aja mamate.
Aku ngerti camco. Bahasane camco kan gitu. Gak terlalu pinter, gak ngerti banget tapi Pak sedeng lah. Gitu ya. Mamate. Itu poin yang kedua, yang ketiga ya CCTV, ya. Taklukkan yang muda dulu, raih kepercayaan, terus suruh pasang CCTV. Terus apa kok sedangkan yang dijaga orang tuanya, kenapa kita harus menaklukkan anaknya? Ya harus. Wajib ya. Ya, karena apa? Kalau orang tuanya mengadu, pasti enggak membela wong tuane. Kayak itulah. Yakin. Melindungi kita ya tadi. Tip itu Saman gunakan, pasti berhasil. Kayak gitu. Yang penting orang tuanya yang dijaga itu jangan ada mandai, ada ya problem. Iya, Cisangpeng. Gitu. Iya, Ngerti kan Cisangpeng? Ngerti, stres. Cisangpeng. Edan. Iya, tapi lho, majikanmu itu kalau aku bilang enek sing edan lho. Edan balanan kae. Lah iya edan piye? Lah itu mbok taklukkan iku piye? Kan iku kok iso sak anak-anak. Ya mangane critano. Tak ngombe dulu. Ora gitu. Jan sampean ku kebuacet untuk dhuwur lho aku. Lho, tasmu lho isine duwe akeh lah nggonku isine mok banyu putih. Ya oke lah, lanjut ya ke topik selanjutnya kayak gitu. Awalnya saya dulu di majikan Mbah itu kakek ya. Saya juga nggak betah. Terus ya lama kelamaan kayak gitu akhirnya yang aku taklukkan, apalagi sama perawan, katanya perawan tua itu anak-anak anak-anak itu apa ya? Ya, terkenalnya jahat. Tapi kenapa saya itu 3 majikan yang tanda tangan? Perawan tuwek kabeh. Jumbo itu hai lah. Anake kabeh, perawan tuwek. Iya. Berarti sampean sudah mengenali perawan tuwek? Lah sudah. Nek sampean rondo kempling, duduk rondo tuwek. Rondo gaplek. Jadi sekali lagi perawan tua yang buat tanda tangani. Terus akhirnya? Makanya kayak gini ya, anak-anak sering lah kita itu kalau aku biar nek nang handphone kok nyowongin nang kene kok gak metu nyengit sih. Karena iki masih kan masih ceritanya baik-baik. Pengalaman belum pengalaman kontennya sampean sing dia play ngono kuwi. Lanjut. Ya kayak gini ya. Terus? Kayak gini ya Mas ya. Terus hampir aku nggak kerasan Mas. Karena apa ya? Mbak kan masih sehat. Sehat kan. Setiap malam itu ya hansap. Oh, diapakno dirimu? Ya jenenge wong hansap juga diapa-apane sih, omongannya kan terlalu kotor mengarah ke sana. Ngomong, tapi tangan enggak? Iya. Lah, saat itu kita kan bisa menundukkan, orang tua masa kalah sama orang tua kita. Jadi yakinkan hati kalian bahwa dia itu orang tua. Iya. Iya kan? Gak waras. Ya. Terus bagaimana kita ngeles dan semuanya? Ceritain ini. Kayak gitu ya. Iya. Dalam perjalanan 1 tahun saya hampir putus asa ya. Tapi anak-anaknya baik, terus aku ambil sisi baiknya kayak gitu ya. Iya, kurus sekarang lemu. Terus kayak gitu. Asli. Nang WA itu tak delok kurus saiki kok. Tak edit. Terus mari ngene iki lek terus anakku iki sampeyan anakku delolan. Terus mari ngono kayak gitu ya Mas ya. Akhirnya ya kan benar sama bertiga sama anak yang gadis itu ya, tapi kan molengo lah. Molengo. Apa ya? Mulai goy. Enggak peduli. Iya, kayak gitu. Lah makanya contoh dari kehansapan si Mbah ini kayak piye? Gitu. Pertama gini ya, kan masih bisa sendiri mbahnya ya, jalan sendiri, cuma aku nemenin ke dokter ke apa, masak gitu, makan setiap hari di luar. Terus akhirnya lama kelamaan itu ya mungkin karena sudah nyaman saya jaga ya kan. Akhirnya kadang gini itu aku kira dia itu nganggap aku cucunya, anaknya kayak gitu ya kan. Terus akhirnya omongnya jorok, terus tangannya kayak gini-gini, terus aku gini. Itu belum ada kamera. Kayak gini. Mbah, aku ki nganggep awak mungkin mbahku dhewe, wong tuaku dhewe, aja koyo ngono ya, Mbah. Kayak gitu. Oh, ngomong pelan. Iya. Jadi enggak emosi dirimu. Enggak, aja diemosini sih. Terus mari ngono. Terus yugo kami itu mentaklah mhoyi, enggak boleh kayak gitu. Lah terus boleh kayak gitu.
entak lah kami mulai disungut metu kami entak. Terus apa tak pengen tak omongin anakmu? Apa ingin aku bicarakan sama anakmu? Ya, aku enggak, aku satu kali ini aja. Akhirnya sudah berlalu seminggu sudah nggak apa-apa. Terus akhirnya dia tambah kambuhnya itu mau masuk ke kamar saya. Sedang kita kalau jaga orang tua kan nggak boleh tutup pintu ya kan, kita ngayim lah kayak gitu. Akhirnya aku ambil buku yang nggak dipakai itu, aku bilang aku mau ke kantor polisi, mau ngelaporin kamu. Kamu mau masuk penjara, takut. Itulah tunduknya kakek gitu. Terus ya itulah pakai cara ya. Iya, pakai cara. Karena dia otaknya juga rodok miring. Iya. Terus kayak gitu pun itu nggak usah terlalu dibahas karena jarang kan kayak gini ya. Ada. Sama ya. Ada. Bukan nggak dibahas, justru tak tanyakan. Oh, kayak gitu ya. Karena rata-rata kakek-kakek yang tua-tua itu hansap tapi diladeni pun juga ngadeg. Terus iya sebenarnya. Iya sebenarnya iya. Diladeni pun yo gak iso ya sebenarnya, tapi kebanyakan ada cece yang wedi ya. Cecenya galau, wis mumet dase. Terus kayak gitu ya, aku dikasih uang. Aku nggak mau tuh dikasih uang. Dia kan masih bisa ngambil uang di bank sendiri kan. Dipancing terus gitu. Enggak, Mbah, aku sudah digaji sama anak. Dipancing. Ya, dipancing terus. Ben gelem diapa-apakno. Enggak, kamu aku kasih buat enggak. Terus satu kali aku diberi, aku ambillah. Aku pas beli sepatu 500 kan, dibayarin dia kan. Lah, kirain aku ya juga ngasih secara ikhlas lah. Ternyata setelah lain waktu, lain bulan, dia maunya kayak gitulah, hansap kayak gitu. Terus aku marah-marah, dia diminta uangku itu. Aku kasihin, aku balikin. Terus kayak gitulah. Terus akhirnya aku bicara secara gingke, ngobrol sama anak-anaknya, bapakmu kayak gini, kamu harus beli kamera kayak gitu. Nggak percaya. Apa iya? Oh ya nggak percaya aku. Terus akhirnya beli kamera. Terus percayalah, itulah masalah itu berlalu lah. Terus akhirnya ya dengan berjalannya waktu semua berjalan dengan biasa saja. Biasa saja, semua oke. Anaknya Mbah 5 semua oke. Terus dari gajiku yang standar, ini masalah gaji ya. Gaji yang standar aku juga nggak pernah minta gaji naik lah ya. Sampai jadi 7.000. Nggak pernah sama sekali aku minta gaji 7.000. Jadi kayak teman-teman ya, kalau yang mau kesini dipikir-pikir banget. Ya kan? Itu kalau Mbah ya? Iya, kalau Mbah kayak gitu. Tapi kalau jadi dirimu menaklukkan Mbah yang terakhir ini berapa tahun? Ya, adaptasi nih. 1 tahun lah. 1 tahun ya. 1 Ada fase dan ada masa 1 tahun itu bagaimana menaklukkan dan dari gaji standar menjadi 7.000. Iya. 7.000 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun langsung jadi 7.000. Yang enggak lah. Naiknya 200, 300. Terus yang terakhir aja untuk kakek meninggal itu kan udah drop kan. Terus aku dinaikin 1.000. Jadi, kan sing gara-gara ya. tinggi, gara-gara sakitnya wis ngebrok otomatis ngisi nguyuh sembarang kalir. Wis merdeka dirimu berarti? Ya, enggak tuh kok merdeka piye? Ya merdeka loh wong biasane awakmu disampluk-sampluk karo tongkat tok. Sampeyan ro ya Mas ya. Lho kan enak mbok share videone. Ngene-ngene nduding terus wong gendeng. Iya. Ya, dari itulah ya Mas. Itu anek sing wedok juga kan? Ya, Mbah yang neneknya rumah sendiri. Iya, awakmu kan ngirim 2 tuh. Iya, yang satu laki-laki tongkat, yang satu perempuan iya, kan. Ada. Sing perempuan yo ngomong dhewe kan? Iya. Lha itu sak bojo. Iku anake, iku perawan tuwek. Iku perawane tuwek. Lho sing wedok iku anake. Iya. Iya. Itu kan maki-maki bapaknya. Itu maki-maki bapak. Enggak, aku tahu. Oh, mungkin ini beda lagi beda, yang mungkin. Lemu-lemu. Enggak. Oh iya, oke. Berarti ya kayak gitu. Jadi setahun ya? Di fase-fase setahun itu juga aku kadang ada rasa down. Gimana caranya? Jadi terus kembali lagi aku masih semangat di sini. Karena apa? Karena yo kurang maksudku bebannya masih ada kayak gitu ya. Emang bebannya apa?
Ya masuk harus aku bicarakan, Mas. Kan ya nanti kan kita bahas itu bebannya. Waktu itu orang tuaku kan masih. Oh. Ibu masih, kan harus aku yang menghidupi. Terus bojoku kan dipek wong. Blakrak. Yo gak apa-apa wis. Terus aku juga anak sekolah. Jadi itu yang membuatmu harus bertahan. Iya. Tapi kan yang milih wong tua dirimu sendiri toh. Lah maka dari itu siapa yang harus bertanggung jawab kalau nggak saya sendiri lah, gitu. iya. Akhirnya dengan berjalannya waktu setahun berlalu enjoy. Tapi yang penting anaknya, waktu anaknya 5 kan nggak sama ini Mas. Yang ini oke, yang ini oke, yang ini nggak oke. Ini kan. Tapi dan pada akhirnya lihat kinerjaku kayak apa. Terus yang bapaknya waktunya baunya kayak bau apa? Bau orang-orang. Baunya nggak enak. Ya. Akhirnya bersih. Orang tua begitu. Iya, akhirnya bersih. Aku juga ngopeni mbah-mbah itu aku nggak apa ya? Nggak gimana? Nggak jorok. Aku tuh nggak wedi jorok, nggak gila lah katakan kayak gitu. Oke saya. Oke, jadi apapun yang aku bersihin alon-alon Mas. Jadi gini, kalau seorang TKW kalau yang nggak bisa menundukkan dirinya sendiri. Ya bukan, menundukkan yang kita jaga apalagi Loh lah orang ya, tua. kan pertama dirinya sendiri, baru yang dijaga. Aku rasa memang daya berpikirnya itu mamate lah, nggak ikhlas. Pertama harus keikhlasan. Berarti ya, dia nggak sadar, ya. nggak bisa benar-benar menyadari bahwa nang kene iki ya iki, penggaweane iki. Iya. Gelem gak gelem tanpa nono. Kayak gitu. Ojo munting. Jadi kadepono. kayak gitu. Jadi gitu ya. Hadapilah. Gitu. Iya, hadapilah itulah. Karena itu pilihan Anda. Gitu. Iya. Bukan Itulah, pilihan saya ya. Itu pengalaman saya kerja yang di ini yang kemarin meninggal dunia. Jadi nyeboki barang, walah ganti yo pamper. musuk-musuk barangnya. Tapi waktu kuwi wonge wis brok, Mas. Yo, terus yo kan dari itu pun juga aku ambil hikmahnya untuk diriku sendiri loh. Tenan. Terus akhirnya dengan mbah itu sudah drop. Rasane iki lho. Ya slow dadi. Iya. Yang sing biasane muangkel diambut wong kok koyo ngene. Iya. Akhirnya dengan mati wis ta ngono ya. Iya. Pikirannya wong tua iki mati bakalan gitu. Iya. Terus dengan aku tidurku jarang-jarang tuh ikhlas Mas, enggak ngeluh. Oh iya. Enggak ngeluh. Nyicil ya, eceran. Turunnya eceran. Sampai sama anak-anaknya majikan itu kan aku punya kamar sendiri ya. Tapi setelah mbahku kan kalau mbah darani kembali ke anak kecil itu memang iya. Kalau aku tidur di sofa, mbah di kamar ya. Dia itu tidurnya nyenyak-nyenyak aja. Kenapa kalau saya pindah ke kamar dia bangun? Berarti jiwanya kan ini ya udah menyentuh lah ya kan kayak gitu kayak. Jadi nggak mau. Kalau sampean tidur di kamar nggak mau dia, harus di sofa. Iya, padahal di sofa pun jika saya tuh loh, dia nggak ngelihat saya. Tapi dia lebih merasa tenang. Ya, terus kayak gini terus. Gak umek di kamar rumah. Jadi aku kan lebih baik mengorbankan aku tidur di situ, Mas. Di sofa. 1 tahun. Ya, tapi kan juga popo. Orang masalah. Lah, terus tetap yang penting kan iso turu. Yang rewel itu anaknya. Kadang-kadang pas pulang kerja malam kan anaknya yang perawan itu aku dipoto, tidur di sofa, tidur di foto. Dikasih tahu anak-anaknya, kayak ginilah Cece kerjanya Hosanfu. Jadi berat kerjanya di sini kayak gitu loh. Oh, dijelasno. Kan top. Iya, kan top. Iya kayak gitu, Mas. Itulah poin saya dari situ. Soalnya tapi dia tahu si anaknya itu tahu kalau sampean di kamar si kakek nanti pasti ngomyeng. Tapi nek turun pertamanya nggak tahu kan kayak gini. Kamu tidur di dalam, kakek sudah tidur. Kamu biar istirahat. Terus nanti aku jelasin. Kamu kenapa ya kok saya tidurnya di sofa? Jadi kalau saya tetap kan dijelasin. Harus dijelasin. Karena apa? Kalau kakek aku tidur di sofa, dia lebih nyaman, tenang. Aku pun juga tenang. Oh, oke lah. Setahun aku jalani kayak gitu, Mas. Jadi gampang-gampang sukar loh menundukkan orang tua. Tapi dalam diriku gampang. Wis mbok lakoni soalnya. Nah, ya aku gak pernah intinya ini. Oke. Jadi ini untuk
untuk jaga orang tua Iya, itu oke lah. strateginya seperti itu. Nah, kan kehidupan dirimu juga kan nggak mulus-mulus juga gitu. Kan masalahnya kan rawat. Ya wis kok gerakan. Perlu dibahas nggak? Perlu. Oh, nggak, dirimu kan gini loh, mosok ditinggal lanangan. Ini kalimat sing yang ada di HP ku ya, mungkin teman-teman. Nah, aku dia kalau ngirim voice itu ngeri. Kalau ngirim voice harusnya diambilin ya. Iyalah. Ditunjukin di sini biar teman-teman juga tahu. Iya. Masa sampean voice donggane ngono aku nggo. Lah, kayak gitulah. Jadi ya memang. Jadi kayak gini lah teman. Kalau masalah ya, nasihat sekarang ganti. Ya, nasihat lah kayak gini. Laki-lakinya diambil orang. Ya, laki-laki. Kita berumah tangga, kalau orang kesini utamanya pasti punya problem. Enggak, kita cuman belajar aja Iya, ya. belajar ya. Kan jadi, bukan semua. Bukan aib ya. Bukan aib. Kita belajar bagaimana menyikapinya dengan situasi dan keadaan yang tepat. Jadi kayak gitu. Oke. Kayak gini ya Mas ya. Kan karena apa? Bukan pengalaman itu bukan dari saya aja ya. Karena aku dengar-dengar dari teman, dari konten jenengan kan itu dan itu ya kan. Masalahnya jadi gini ya. Nggak jauh-jauh dari itu. Ya, jadi kurang lebih saya di konten Mas Sandro itu ya, teman-teman yang mengonten di Mas Sandro itu pengalaman yang kayak gitu kurang lebih saya juga mengalami. Jadi kayak gini ya teman. Jadi jangan, ini pertama masalah rumah tangga ya. Jadi kalau laki-laki yang di rumah ya, yang kita tinggalkan baik-baik, kita mau merubah nasib, merubah keadaan itu kita kan dengan ikhlas juga atas izin keluarga. Sedang yang ditinggal ternyata gini ya, dengan ikhlas kita lepaskan, ya kan? Kalau melepaskan, kalau orang namanya lepas ya udah kita lepas kayak gitu loh. Nah, digondol-gandoli. Iya, jadi kayak gini. Meskipun punya anak ya. Lah iyalah. Lah kayak gini loh, aku kan semermet toh Mas ngrungokne kontene sampean ku. Lah bengok. Semermete apa Mas? Lah yo wis karo bojone lho. Ditinggal rabilanya apa sampai digolek-golekne dukun barang ngono kae lho. Lah kok ketok cengoe lho Mas. Jan aku ra trimo lho Mas lek dadi wong wedok Mas. Ngene ya. Makanya disampaikan di sini ya. Aja ya. Dadi ngene Mas. Punya harga diri. Kita harus punya harga diri. Bukan karena kita punya uang. Bukan. Tapi harga diri. Harga diri itu lebih mahal dari kita uang. Karena iya. Main ke sini ki tujuannya api. Lah iya. Orang bleset. Kok harga diri dietrek-etrek duitnya dientekne. Jadi aku ngenteni dek ngamuk soal terus lanjut. Karena kayak gitu. Lah waktu tahun berapa ya Mas? Tahun 2018 saya buka Facebook sampai aku dibenci orang. Aku setiap bikin status, para TKW yang mau kesini pegaten sik bojomu karena terlalu parah, ya kan? Jadi kayak gitulah. Jadi kayak gini ya Mbak-mbak, apalagi yang usianya sudah, yang kebanyakan pasti usianya yang 4 ke atas. Seperti saya, mungkin ya, ya karena gini ya Mbak-mbak, ya Bang ya karena gini, Besti. Karena Besti, mungkin kalian yo, aku iso maido ra iso nglakoni, tapi harus iso nglakoni. Wis dilakoni. Lah karena aku iso, karena apa? Karena awal-awalnya aku yo harus bertahan karena demi anak. Awalnya aku mengalah, duitku mbok entekne ya wis. Oh, dientekno Bang? Walah, kok tak dodoi kontrakku apa piye to Mas Janan? Sorry ya guys, disclaimer ya. Ini mbaknya cuman ingin berbagi. Mbaknya udah ngerasa pahit, terlalu pahit. Sekarang manis. Oke. Lah kayak gitu terus remuk ya. Muga-muga bojoku ndelok. Bojone malah dikongkon dulu. Terus lanjut. Nah, kayak gitu ya. Gaji 4 tahun lah. Ludes nyenyet. Gaji 4 tahun. Berarti mbok transfer full. Ya lah wong saya itu kan cinta ya. Yo lek cinta ki mbiyen lah. Lah wong mbiyen yo lek saiki yo maksudnya zaman semono percayalah Mas yo, percaya. Zaman itu saya percaya dengan suami. Itu posisi di Hong Kong 4 tahun. 4 tahun. Masih gaji itu teman-teman Bang Yau. Gajiku masih 3.400 per awis suwe tenan to Mas.
sing ngarepe utang duit apa sing ngarepe nyawa? Allah, lah wong itu ora scammer. Terus lanjut. Lah kayak gitu loh. Aku seneng nek delok. Lah kayak gitu ya Mas ya. Heeh. Lah awal-awalnya kan aku ya kan memang ya karena sebenarnya aku sudah punya rumah, bukan pamer ya. Sudah. Loh, gak apa-apa nang aku, kan gak pamer nang mereka, pamer Enggak. ke saya. Sudah, maksudku Ditunjukkan ke mereka. maksudku aku ke sini. Mudah-mudahan ada orang Purwoharjo Banyuwangi yang lihat konten ini. Jadi ini aku, Mbok Edo. Kayak gini. Pertama ya Mas, aku ke sini bukan karena aku pengen punya rumah. Bukan, karena saya sudah punya rumah, sudah punya mobil. Oh, sudah. Iya. Wes duwe. Sudah. Terus kesini ngapain? Anak saya pengen kuliah. Oh. Terus anak saya waktu itu kerja di bank. Terus? Dolanan duit. Oh, kejeblok. Tahu kan? Nggak usah dijelas nih. Dolanan duit. Terus akhirnya Anak barep kerja di bank. Anaknya piro? 2 laki-laki semua. Lah, kerja di bank ya, kan ada ibarat kata anak Oh, ya keren loh. Iya. Anaknya iso kerja nang bank. Ya kerja. Mbok keren ah. Iya, keren. Terus sekarang di mana? Sekarang aku kasih tahu. Di Batu Baratis, Tambang Tis. Sing nomor 2. Nomor 1. Oh, yang di bank tadi. Iya, sekarang di Jakarta duit. Pusat. Ya. Lah kayak gitu ya. Terus akhirnya gini Mas. Nggak dijak bisnis iki berarti. Lanjut. Oke, kena. Lah mari ngono kuwi ya Mas ya. Lah anak saya waktu itu di bank. Kita omong nih lagi bukan aib lo ya. Ini kan cerita. Ya. Ini story. Jadi gini story pengalaman. semangat. Karena apa aku bengok karena apa? Iya. Terlalu sakit. Tapi sekarang sakitnya sudah tak gua. Kayak gini ya. Tinggal berbagi ya. Rundingan jenenge kalau anak ada masalah kan orang tua. Ya, siap. Lah kayak gitu. Sedangkan aku waktu itu aku nggak usah keluar negeri, bisa loh menyelesaikan iya, semuanya. menyelesaikan. Ngedol omah, ngedol mobil. Nggak usah. Oh, cik mobil dok, didolnya beres. Ya beres loh. Terus? Waktu itu tanggungan anak saya itu cuma 35 juta di bank. Tapi saya kan akeh. juga kan zaman gula, tapi zamanku ya akeh. Tapi waktu itu aku langsung menghadap ke manajer. Lah, saya mau dibebankan, saya mau menanggung masalah anak saya, tapi saya nggak mau kalau dibungakan, dibekukan karena sedikit banyak anak saya karyawan. Oh, minta Oke. keringanan. Iya, oke, ya. Saya karena apa? Solusi dengan bapaknya nggak ada solusi. Mau di mobil apa? Kalau nggak mobil mau sertifikat kita masukkan kan enak kan Mas? Beres. Karena apa? Karena kita punya kerjaan apa? Yang mapan kita punya anak buah, punya karyawan. Di rumah saya itu punya karyawan. Saya nggak berani loh ngomong gini kalau di konten. Kalau nggak bener, wah itu sombong. Di rumah aja. Kakak saya nggak ngomong kayak gitu. Ya, aku kok. Kalau mereka yang ngomong biarin. Karena kan apa? sampai cerita. Ya, waktu sampai sekarang ya, suamiku itu punya usaha yang mapan. Sampai sekarang? Oh iya, buka bengkel las, bikin rolling door, bikin gavalon, itulah pokoknya semacam-macam. Bisnisnya itu? Iya, di rumah. Kan keren loh. Keren. Keren. Berarti ini persoalan masalahnya itu dari anak. Terus akhirnya Iya. ngerembet wong tuane. Iya, akhirnya terus saiki dipek wong. Lah, kayak gitu ya. Iya, ora. Iyalah, terus memang ya. Terus kayak gini ya Mas ya. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu aku uang transfer ya. Terus aku pun secara tidak langsung sama suamiku dihilangkan jejak lah. Sama tetangga, sama saudara ya kan. Dihilangkan jejak Iya. maksudnya. Jadi Ben kamu gak enek. Ben gak enek wong ngerti kayak gitu. Jadi aku aja yang tahu. Jadi kalau nanti sudah urusan beres baru kamu muncul kayak gitu loh Mas. Saya percaya kan, namanya suami melindungi istri kan. Lah, iya setiap sore juga ngobrol. Gimana anaknya? Waktu itu anak saya yang kecil masih SD kan, masih di rumah. Lah, setiap bulan juga kirim. Apa yang terjadi? Enggak dibayarin tanggungannya. Oh, enggak dilaporkan ke sana. Terus ending Endingnya akhirnya ya wes lah Mas, wes tak berlalu wes lah wes. Akhirnya saya langsung minta nomor yang berpihak. Saya urusin, ya selesaikan beres lah. Akhirnya saya nggak pulang sampai sekarang itulah. Gara-gara saya ngapain nggak pulang sampai sekarang itu kan. Pasti ada problem. Kayak gitu. Sik, bentar. Tak potong. Tapi hubunganmu dengan anak bagaimana? Tetap. 2.
Yang 2 kan, yang 1 waktu itu sudah di Kalimantan. Berarti dua-duanya udah pada kerja? Yang 1 waktu itu masih di rumah. Terus sekarang udah dua-duanya kerja? Sekarang dua-duanya, ya 1 di Jakarta, waktu Kalimantan, Jakarta sekarang. Yang terus, satunya? Yang satunya waktu aku sekolah. Sekarang di rumah. Terus karena rada beling. Lah, waktu Kalimantan sekolah. Sing kecil. Kalimantan, di Kalimantan sekolah sampai. Jadi di rumah berarti karo bapaknya? Ya. Aman? Iya, aman. Ya, berarti anak loro, siji dhewe, siji bolo bapake. Terus delalah kersane ngalah omahku lek nggawe ku lho kok ya atas nama aku ya Mas. Gono gini kok atas nama aku. Hebat kan Gusti Allah. Jadi bojoku ya rasa berkutik no, wong jenengku kok. Lah pernah Mas kayak gini mau dibalik nama sama anaknya ya. Taulah aku arahnya kemana. Dikira aku mau menuntut kan? Anaknya malan. Suamiku. Tapi kayak anaknya sing kon maju. Terus saya kayak gini, kalau kamu bisa balik nama rumah ini atas nama siapapun, biarpun atas namamu, atas nama anak, aku cium pantat kamu, nggak bisa. Bisa nggak Mas? Orang itu nama aku kok, nggak bisa wes kembali meneh ya Mas yo. Akhirnya berjalannya waktu, anakku masih di rumah, terus aku masih panggilnya Mas, itu udah di rumah ada istri baru loh. Duh, ada istri baru? Ada istri baru loh itu. Terus Mas, masalah tanggungan anak, tanggungan kita lah, ojo ngomong tanggungan anak ya, karena tanggungan kita itu aku selesaikan, tapi aku kirimnya cuma sedikit, 1 bulan 1,5 juta, 1 juta untuk anak yang di rumah. Bilangnya apa? Oh kirain sudah nggak mau kirim, tahu kamu aku sudah punya istri. Terus itulah dengan berjalannya waktu, akhirnya anakku aku suruh ke Kalimantan sekolah sama kakaknya. Kayak gitulah berjalannya waktu dengan berliku-liku aku Mas. Akhirnya. Jadi sekarang anak sudah keluar dari rumah semua? Sekarang yang 1 di rumah lah sama bapak. Lah terus yang 1 yang kecil kerjanya males toh. Nakal lah. Terus aku pindah ke Jakarta. Jakarta cari kerjaan di sana. Enak lah. Kena online pinjol. Walah aku beliin tiket pulang sama bapakmu lah, aku enggak kayak gitu. Sekarang sama bapaknya aman lah. Jadi kalau minta uang ya aku kasih 200, 100 enggak apa-apa. Sak senengku. Iyalah, namanya anak kan. Rezeki kita kan rezeki anak. Sak senengku. Iya, kayak gitulah. Tapi ojo sak karepmu. Jaluke sakune gitu. Jadi kayak gini ya. Kan biasanya enek sih wong tuwa ngesakno terus akhirnya ya diwehi akeh, dilem kayak gitu kan dadine gak apik. Darak gini. Modar ae dene ngene jarene. Oke ya, jadi dari semua kesimpulan yang terjadi inilah, kenapa Anda begitu kuat gitu loh? Ini remuk loh ini. Iya remuk. Karena apa ya Mas? Kita harus kuat. Bukan. Apa karena harga diri Anda yang begitu tinggi? Iya. Saya karena apa ya Mas? Kalau hutang bisa dinego. Kalau harga diri bisa dinego enggak? Oh iya. Terus apa ini ya? Ini prinsip ya? Iya prinsip aku. Ini prinsip kuat. Hutang bisa dibayar. Jadi kita harus menjadi manusia yang punya harga diri. Terus karena apa itu ya? Masuk. Ya. Uang bisa kamu habiskan, musuwai. Tapi kamu yang bikin aku kecewa loh, nggak bisa nih lah. Tertutup. Gelo. Gelasnya wis pecah, ora kena dilem-lem lah, dadekno siji dadi gelas utuh gak iso. Iya nggak bisa. Kertas wis diwuk-wuk wis lungset ya. Terus dari itu akhirnya dari problem rumah tanggaku wis lah, aku bisa padahal berdamai dengan diri sendiri. Berdamailah, musuwai lah. Terus kamu akhirnya mau bilang apa? Nonton konten ya? Terus nonton konten. Terus pada akhirnya saya itu masih berjuang orang tua. Oh, ya masih ada yang diperjuangkan. Orang tua 2 masih hidup. Enggak, 1 ibu. Terus sama saudara gimana? Posisimu kan ini gak enak kabeh gitu loh. Malah saudaraku ngapusi ya, malah saiki warisane wong jantenan. Jadi awakmu diapekin enten-enten ngalor ngidul enggak saudara, enggak bojo. Kadang-kadang aku tanya begini. Ini kan pasti hal yang mbok alami ini, kalau dirimu lihat, dirimu tengok kehidupanmu saat semuanya masih ada baik-baik saja, itu piye kok sampai akhirnya dirimu
Ya. Remuk kayak gini nih, ada nggak yang bisa kita belajar dari itu? Ada. Apa misalnya? Karena ya inilah saling ketidakjujuran rumah tangga. Kelihatan itu baik-baik saja ya. Sebenarnya suamiku itu selalu bohong dan bohong dan bohong. Ini selalu mempertahankan apa, Mas? Mempertahankan biar semua orang tua, apalagi orang tua, biar melihat background rumah tangga bahagia. Ternyata meleset. Kenapa kok remuk? Oh, kan suamiku judi. Oh. Judi, main perempuan, tapi masih aku lindungi di depan orang tua. Berarti terus main tangan. Kekerasan. Jadi kehidupanmu itu baiklah. Di saat menikah itu ya wis ruwet, mulai menikah itu wis ruwet. Nah, sekarang pas waktu kamu muda, biyen iki apa uripmu penak? Enggak, makanya dari itu kayak gini ya Mas, aku sampai sekarang kayak gini. Sajane apa sih dosaku? Nah ya, ini yang mau saya tanyain. Gitu. Yang mau aku tanya itu jadi gitu aku loh. sampai detik pun masih punya PR. Nyari. Bukan karena aku apa sih kesalahanku, kecuali aku lo merusal. Lah, aku masih 16 tahun loh sudah dinikahin. Oh, nikah muda. Iya, makanya lah kayak gitu terus. Oh, lah aku apa anak dari desa, ya pasti nggak nakal kan? Manot. Ya, 16 tahun wis iya. nikahin, yo gak gurung sampai nakal wis dirabi. Iya, heeh. Terus aku iki bekerja loh. Oh, aku dapat jodoh itu ya podo gak duwene Mas sampai awalnya. Iya. Terus sampai merantau ke Bali dari manapun. Iya, semangat. Dilihat semangatnya makanya sudah disuge. Iya, heeh. Iya, terus. Punya sawah sampai entek didoli bojoku nggih main loh. Oh iya, jadi lah, kayak gitu. Jadi kayak gini Mas ya. Jadi kayak gini. Oke. Berarti kalau dirimu masih bingung dengan karma yang kamu bayar kan? Iya. Kan bingung sih. Ya, gak usah dibahas. Iya. Artinya anggap aja di 10 bahkan umur 16 sekarang umur 47 itu tidak menemukan di mana titik di mana bahwa nakalnya nang ndi kan gitu. Enggak nemu ya. Jadi berarti ya memang gak nakal. Berarti mari ki dicepakno sing luwih keren. Makanya kayak gini. Aku makanya kayak gini, Mas. Hujan yang deras saja ada redanya. Kayak gitu. Jadi aku suatu saat juga aku enek terangi lah intinya. Berarti dan sekarang terang. Iyalah. Terang loh. Terang lah. Gampang golek duit. Yo. Ketok lah, terang-terang. Iya, jadi enggak, tapi karena dirimu semangat itu loh. Makanya kuwi. Kalau menurut aku, duit itu terlihat ketika kita punya semangat. Kan gak enak aku juga namani telepon terus lemes-lemes kan mesti tolong semangat. Lah, ngadepi awakmu teko rene aku seneng ya, semangat. Oke, apalagi kalau lihat dari ceritaku dari sana ya Mas ya. Dari sana sampai ini pasti aku harus bunuh diri ning kene. Nyapong kan, iya kan? Oke kan kayak ngomong. Kadang iya, tapi sampai seperti itu gitu. Sampai gila. Iya kan? Berarti tadi ya, poin yang paling terkuat adalah harga diri tadi. Harga diri. Sopo sing ngajari harga diri? Belajar harga diri. Belajar lah, aku belajar. Belajar dari kehidupanku, aku ngomong wong tuwek, ngomong melok ning kene kaya apa kuwi dadi kan tak nggih belajar to. Aku jadi gini Mas, aku kesini itu ya nomor 1 cari uang ya. Kedua itu juga cari pengalaman. Iya kan? Jangan sebenarnya enggak, tapi iyalah memperbaiki karena kan tadi bermasalah kan di anakmu. Iya. Kalian baik-baik saja, tapi pasangan ngentekno duit terus tuh. Sebenarnya di situ lari dari relationship, dari hubungan. Kalau kita lihat dari cerita tadi, it's okay ya. Berarti memang prinsip mempunyai harga diri yang kuat itu yang menjadikanmu kuat sampai hari ini tetap bertahan. Terus ini bahas yang kemarin. Sekarang aku bertanya, mau sampai kapan kamu ada di sini dan kehidupanmu masih di sini itu mau sampai kapan? Karena kan ada limit. Iya. Dirimu kan ada batasnya nanti di sini. Nah, sampai kapan? Kira-kira. Aku nggak punya target. Selama Cik Payu gas? Ya enggak. Loh, enggak piye? Katakan nggak punya target 2 tahun 3 tahun. Lah iya kan kamu nggak punya target. Nggak punya target. Artinya kan aku ngomong selama badanmu masih kuat digas. Enggak. Nah terus? Ya selagi aku selagi sudah enjoy, aku pulang. Selagi enjoy ya. Lah ini kan masih enjoy tuh. Ya kan nggak begitu enjoy. Kamu bayaran kowe tuku opo ae sakarepmu ora enek wong ngatur.
Lah lek terus ana sing ngatur terus karepe dhewe bubrah nemen malah. Lho enggak, maksud aku kan ora enek sing ngurusi. Mau kate tuku es campur, es dawet, sego goreng, terus mbok utang-utangno kancamu gak dibayar. Lah maka dari itu. Ngono meneh arepe tak utang terus nek aku ya ora bayar piye terusan. Kan masalah. Lah wong sing nagih Gusti Allah. Bahaya nek sing nagih Gusti Allah iki bahaya. Ya kayak gitulah Mas. Gak sida utang. Ya namanya punya target punyalah karena usia ya. Iya, maksud saya itu kan satu kontrak lagi nih lah, aku sudah. Saya itu bertanya dan kamu pastinya kan punya punyalah plan. Kalau aja kayak gitulah, punya. Tapi nggak perlu diomongin. Iyalah, karena apa? Punya tapi nggak perlu diomongin. Ya, udah punya lah karena udah punya plan. Terus ini kan selalu aku kalau ngomong tadi kan dirimu tahu ada orang mau menikah kan. Iya. Kan dirimu dari kemarin bilang nek wis ngejak rabi wis ket wingi-wingi anake majikan nek sing ngejak rabi. Lho enggak, pertanyaan saya. Setrauma itukah atau memang kamu ya enggak mau lah intinya. Piye? Sudah memang karena sudah tertutup. Jadi ya bukan lah karena nenek sing mencintaimu. Lah karena kalau aku nggak mencintai. Ya terus dhek ngekei perhatian terus? Enggak lah. Menurutmu piye? Berarti ya wis mau kapok berarti wisan. Bukan karena kapok, karena yo di sisi aku ki aku nggak mau. Berarti belum selesai juga kamu dengan suami juga. Aku cari sendiri lah. Oh. Ruwet. Jadi kan dia nggak bisa beli, nggak mampu beli. Lah kan gak gelem kan nggak mampu berarti. Oh, gak ada duit. Tapi yo aku ya bukan sebenarnya bukan nggak mampu, tapi dia mau. masih mempertahankan sebenarnya, ya kan? Oh. Masih mempertahankan. Tapi enek bojone jere. Memang lek bapak ya arek lah aku ngantarin gak mantan ya Mas. Bapak ya arek setiap enek anu bapak ya arek iki ngene lho. Karepe kan ngene. Lek hal dhek rabi roba rabi iki hal sepele. Jadi enggak merasa bahwa iku ki menyakiti pasangan kita ki enggak. Dia enggak merasa seperti itu. Enggak, jadi dhek pernah ngomong kayak gini. Orang aku nikah cuma nikah siri, nanti kalau kamu pulang ya kamu, ini yang aku buang. Apa gak gendeng? Coba. Itulah semakin harga diri perempuan itu dijatuhkan, ya kan? Kayak gitu loh Mas aku, Mas. Makanya lu anak-anak tapi tahu kayak gitu. Terus mereka nggak bela ibu Iya bela lah. Gak mau dengar. Bela. Sampai anakku yang pertama itu sampai sekarang nggak komunikasi sama bapaknya. Sampai detik ini. Berarti tapi awakmu sama dua anak komunikasi. Cuman masih mau nang adike. Gelem. Loh, lah jirene gak komunikasi. Anakku yang besar nggak komunikasi harus bapak. Oh, sama bapaknya udah nggak mau. Nah, karena gini lah. Kamu pulang kan juga bisa ketemu sama anakmu yang pertama. Terus di bojo toh? Bisa, urung. Oh. Bisa. Lah anakku pulang ke rumah juga bisa. Bisa. Lah padahal kan ada bojo nih. Terus piye? Aku kan punya rumah. Orang tuaku kan saudaraku kan mek berdua. Terus wong tuaku sudah. Terus itu nggak akan kamu urusi ya, nantinya. Ya wis, nggak perlu dibahas. Jadi kayak gini Mas ya. Terus diarani sama tanyakan punya target kapan kamu pulang, kamu selesai kayak gitu ya. Punya kayak gitulah. Jadi kalau nggak punya dibilang tamak kamu itu memang kedonyan kayak gitu ya kan? Enggak juga. Enggak ya. Menurut saya enggak. Kan soalnya kan ada yang saya nggak ada. Saya ya ingin target pulang. Ada yang seseorang itu bayangan di masa mendatang itu masih kabur kan, absurd, belum bisa ngomong. Sehingga mereka menjawab, ya kalau tenagaku masih ada di sini dan aku masih bisa dapat rezeki, ya aku stay di sini. Kalau syukur-syukur ada jodoh di sini. Nah, ada yang punya doanya seperti itu kan. Kalau saya enggak Mas ya. Tetap pulang. Kalau tetap pulang. Iya, kalau tenagaku masih kuat, aku masih di sini. Lah apa mulai bogrek? Ya enggak toh kalau kamu. Oh, ada yang kayak gitu. Ada banyak. Ada. Yang telepon aku kemarin kan? Enggak, kalau aku enggak Mas, aku punya target. Aku punya target lah. Ya mudah-mudahan yang aku jaga ini sampai aku finish kayak gitu lah ya kan. Sampai finish kayak gitu. Finish oke. Iya, oke. Berarti
pelajaran yang bisa kita petik hari ini teman-teman itu harga diri segala-galanya. Ya, pertama memang kita harus melindungi harga diri kita. Ya kan, harga diri. Jadi terus ikhlas. Nah, bukan berarti harga diri ini kayak misalnya kakek hansap dan semuanya itu bukan harga diri, nggak ada. Tapi justru karena kita punya harga diri, kita harus berani untuk menyampaikan entah. Nah, kayak iso lapor polisi. Ya. Kalau kayak gini, kalau sama orang lain ya, kalau masalah harga diri kita harus melindungi harga diri, iya kan? Melindungi harga diri. Bukan, ya harus punya harga diri, bukan melindungi. Jadi kita punya harga diri. Dari apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir itu loh Mbak, sing tak ambil itu nilai dan harga dirimu itu tinggi. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang kayak gini ya. Sebenarnya yo Mbah Hansap itu kita ya merasa direndahkan ya kan Mas. Ya. Tapi diambil sisi baiknya ya kan. Ya, karena ya sekali lagi dirimu yang mau ke sini, dirimu yang mau cari rezeki di sini, dirimu yang mau merantau ke sini ya konsekuensi. Iya, jadi ya jangan dilihat enaknya. Dan dirimu ngerasa ada harga diri yang harus yang harus dibangun di sini kan seperti itu. Iya, kayak gitu terus. Katakan aku sudah punya planning kapan aku pulang ya kan, aku. Nah, sekarang terakhir nih berarti. Harga diri itu wis nggak bisa diuangkan. Wis luar biasa. Nah, sekarang pesennya buat teman-teman ya kan. Untuk bisa menerapkan agar dia punya harga diri dan prinsip yang kuat seperti kamu itu kudu piye karena kayak gini ya teman-teman. Bertahan. Iya. Pertama kita harus punya harga diri, biarpun kita seorang pembantu ya kan Mas ya. Pertama harga diri dengan majikan ya kan. Harga diri. Ya, kita kalau jangan mau direndahkan masalah peraturan kayak gitu ya kan. Yang penting di batas kewajaran kayak gitu. Kalau kita jangan selalu merendah juga jangan tinggi kayak gitu. Jadi aman-aman aja lah kayak gitu. Terus kalau yang sama yang di rumah ya kan. Kita harus jangan mau dipermainkan apalagi sama seorang laki-laki. Karena apa? Yang aku dengar, yang aku tahu dari pengalaman saya, enggak semua laki-laki, ini enggak menjelekkan laki-laki lah, enggak. Kalau ketemunya, kalau ketemunya kayak yang belgedes kayak suamiku, aku trauma. Aku gak ngomong jadi, karena apa yang podcast sama saya itu orang laki-laki ya kan ya Mas, ya kayak gitu. Enggak apa-apa. Jadi kecenderungan memang laki-laki itu ketika sudah punya semuanya maka mulailah dia aneh-aneh. Tapi pada saat nggak ada kan. Terus teman-teman ya pertahankan harga dirimu, masalah harga diri kita. Jangan sampai kena. Apalagi dengan laki-laki. Lah kayak gitu. Kalau saya mau uangku udah banyak teman. Aku masih kesini masih muda loh. Sopir pasi itu gara-gara dompetku terjatuh. Aku waktu kesini kan masih muda, enggak tua ini ki. Aku mau diambil istri, aku nggak mau. Kan tujuanku untuk keluarga. Tapi kalau ataupun kamu mau kan nggak ada masalah. Memang aku nggak mau sampai sekarang. Ya enggak, kalau ataupun mau kan nggak ada masalah. Enggak. Nah iya tuh. Kenapa nggak Anda ambil aja? Karena aku nggak mau. Jadi gini ya teman-teman. Tapi ya siapa tahu nanti pulang ke rumah dan delok tadi. Wah lah aku suka sih, aku nggak mau Mas. Oke, gitu aja teman-teman. Lain kali aku mau kesini. Harga diri sebagai wanita harus dijaga. Jangan sampai diinjak-injak ya. Sekali lagi ini pembelajaran yang penting buat kita. Sandal gue capek ini. Aku lo gak ngurus. Gue ora sandal lan ora klamben aku ora ngurus. Ya kudu ngurus apa Yang penting kan nang tasmu akeh kowe sing gak gelem. Jadi teman-teman semuanya, ini orang luar biasa menurut saya. Jadi ya inilah yang saya ingin harapkan. Jadi, bahwa teman-teman semuanya itu juga punya prinsip dengan harga diri kalian masing-masing, dan harapan konten ini itu menjadi inspirasi pesan buat teman-teman untuk memberikan dorongan dan motivasi bahwa setiap kehidupan selalu punya masalah dan masalah itu harus kita selesaikan dan jangan sampai menjual
harga diri kalian. Jadi kalau ada masalah, nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya kan? Jadi kayak gitulah teman-teman. Jadi konten ini ya amburadul lah ya kan Mas. Kak, harga diri. Iya, harga diri pertama. Konten ini harga diri. Dari awal sampai akhir yang Mbok omongno adalah harga diri. Harga diri tentang kemajikan. Iya, karena kamu kan nggak mau direndahkan. Enggak. Ya. Karena dirimu orang kuat, makanya berbicaranya prinsip tentang harga diri. Uang itu nomor sana, itu sudah mengikuti. Kalau kita punya harga diri mengikuti dengan sendirinya loh. Harga diri bisa menjadi sebuah kekuatan sehingga dirimu bisa sampai hidup hari ini nggak pengen bunuh diri tuh. Lah, sopo kena pengubur. Itu aja. Jadi ngene yo Mas yo, aku omongin nggak abal-abal yo. Saman kan banyak bukti sing tak tuduhne saman ya kan. Jadi enggak pengen aku ki Aku ki percaya, aku